Halo teman-teman semua, kita akan coba mengomentari tentang sebuah pertanyaan yang umum. Apakah organisasi mahasiswa sekarang masih relevan untuk mahasiswa saat ini di tahun 2025? Oke, bahkan pertanyaan ini tuh sudah pernah saya dapatkan langsung tahun lalu di tahun 2024 oleh seorang mahasiswa. Ditanyakan kepada saya, apakah saat ini organisasi mahasiswa itu masih relevan atau tidak. Nah, dalam menjawab pertanyaan seperti itu, saya akan coba membedahnya dengan analisis sederhana saja sebenarnya ini. Jadi kita perlu tahu dulu relevansi atau apa sih itu relevan. Nah, kalau ya semudah-mudahnya kita menerjemahkan ya bahwa relevan itu ada hubungan langsung, ada keterikatan. Jadi ada hubungan langsung, ada keterikatan seperti itu. Nah, kan ada dua subdomain yang berperan di sini kan, yakni pertama adalah si mahasiswa barunya dan yang kedua itu adalah organisasi mahasiswanya. Apakah si mahasiswa baru ini akan memiliki keterikatan dengan si organisasi mahasiswa. Nah, jadi itu yang akan bisa menjawab apakah saat ini kondisinya itu masih relevan atau tidak. Meskipun di awal akan saya bilang bahwa pertanyaan relevan atau tidak mah dari dulu sejak saya mahasiswa juga sudah ada, bukan karena sekarang ada sosial media jadi sekarang organisasi seperti tidak laku ya. Ya dari dulu menurut saya organisasi itu nggak lantas wakeh yang ikut jadi kayak semacam primadona gitu ya. Ya secukupnya saja, memang dari dulu itu begitu. Jadi ini bukan sebuah gejala yang sangat baru sih. Cuma ayolah gak apa-apa kita bedah. Jadi yang pertama kita tentu perlu tahu dulu tentang kalau dari subdomain mahasiswa ya, mahasiswa baru. Kita kan perlu ngecek apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah, dari organisasinya kita perlu ngecek apa yang diberikan. Jadi yang mahasiswanya ini membutuhkan apa, si organisasinya ini menyediakan apa. Nah, kalau ini match ya relevan, kalau nggak match ya sudah tidak relevan. Udah, buat saya sih simpel itu saja. Nah kan gitu. Sekarang mari kita coba cek apa sih yang ditawarkan oleh organisasi mahasiswa yang apa ya, yang mungkin lumayan sering terdengar. Tapi sorry kalau misalnya saya kurang update karena mungkin sekarang ada sesuatu yang baru yang ditawarkan ya. Pertama, jaringan. Biasanya organisasi itu selalu menawarkan jaringan yang luas kalau kita itu ikut. Lalu kemampuan dalam kepemimpinan. Bahkan ini sudah bisa jadi stereotip bahwa yang ikut organisasi itu kayak seolah-olah itu urusan kepemimpinan itu oke gitu. Jadi kedua itu. Yang ketiga itu public speaking, cerewet, bisa berorasi. Pokoknya nih ngomong apik favivu ngono kuwi. Nah, itu public speaking. Terus kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving itu. Karena ya apa namanya di organisasi ada kepanitiaan dan sebagainya gitu. Dan yang saya catat ya, yang terakhir itu ya mungkin self improvement karena ada diskusinya, ada baca bukunya, ada debat dan sebagainya, sehingga self improvement itu di situ. Yang ditawarkan kan ya 5 itu. Meskipun ini kita tidak bisa menutup mata bahwa organisasi mahasiswa itu ada residunya, ada residunya yang tidak bisa ya mungkin bisa dihindari juga sih, tapi beberapa residu yang saya tahu misalnya dan residu ini beberapa orang nggak suka gitu, beberapa orang itu nggak suka. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak signifikan, danusan gitu kan, misalnya danusan yang dianggap tidak signifikan, kegiatannya itu berat, sulit,
tidak dianggap signifikan gitu. Terus nah ini yang hot ini, yang hot kayaknya ya orang yang nggak suka ikut organisasi itu karena salah satunya karena ini ada senioritas gitu, ada senioritas itu. Terus kalau rapat berlarut-larut lama, ribet lah, ribet, nggak sat-sat gitu, nggak sat-sat, tur lama sampai malam, lelah fisik, lelah batin pokoknya. Lalu tidak dapat uang, malah buang uang untuk atribut. Nah itu kan, itu adalah beberapa residu. Terus apalagi ya, ya itulah ngabisin uang, misalnya buat perjalanan dan sebagainya. Soalnya kan ya organisasi tidak hanya diem tok, tapi ada jalan, ada bergerak ke sana ke sininya. Nah itu kan butuh uang. Lalu stigmanya itu sering kuliahnya keteteran gitu kan. Lalu demo. Nah saya nggak tahu sih 2025 demo itu apakah menjadi seksi lagi. Soalnya waktu saya jadi mahasiswa baru, demo itu salah satu bagian dari residu organisasi yang dianggap, kenapa sih kok saya masukkan demo itu jadi residu, karena dianggapnya itu tidak penting gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin 2025 ini seksi lagi, demo itu keren gitu loh ya kita juga soalnya banyak tahu bahwa demo itu penting gitu kan. Ada sesuatu yang diperjuangkan, karena kita dipertontonkan oleh banyak sekali corak demo akhir-akhir ini, dan orang juga sudah mulai aware kenapa sih kok orang melakukan itu dan apa sih relevansi, pentingnya, urgensinya gitu. Yang ditawarkan organisasi sudah disebutkan, itu yang ditawarkan mulai dari jaringan, kepemimpinan, public speaking, problem solving, self improvement. Nah sekarang kita coba cek mahasiswanya butuh itu enggak, atau sebenarnya tanya mahasiswanya itu butuh apa gitu. Apakah mahasiswa sekarang itu membutuhkan hal-hal seperti itu kan gitu. Saya sih nggak mau mengeneralisir ya, saya akan bilang bahwa ini adalah tebakan saya, pure tebakan. Kalau benar, semoga tidak benar, tebakan saya itu ada semakin banyak orang yang tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan apa yang ditawarkan oleh organisasi. Kenapa kok begitu? Karena otaknya, karena pola pikirnya itu menjadi lumayan materialistis. Misalnya sekarang itu kita sering, karena di sosial media ya, terus melihat orang, semakin mudah melihat orang, terus akhirnya muncul kayak ada istilah standar TikTok kayak gitu. Itu lumayan materialistis itu. Terus habis itu masuk kuliah, nah ini agak filosofis buat saya ini. Masuk kuliah niatnya itu tidak untuk cari ilmu, tidak untuk menghilangkan kebodohan, tetapi untuk dapat kerjanya apa. Jadi kamu kuliah di situ, di jurusan itu, atau di departemen itu, atau di prodi itu, nanti kerjanya enak, kamu hidupmu itu nanti enak gitu. Kamu kuliah di situ karena di situ nanti kalau kamu kerja gajinya besar gitu. Nah itu kan niat-niat seperti itu kan jamak kita temui sekarang kan. Nah kenapa kok saya bilang filosofis, karena secara talim mutalim bilangnya niat belajar itu tidak untuk itu. Niat belajar itu biar nggak bodoh aja dulu, nanti urusan duniawi itu akan ikut kan gitu, dalilnya talim mutalim. Jadi ada kebiasaan melihat tanda TikTok, terus ya sangat positivistik lah ya, orang yang followernya banyak, keren, itu dianggap top dan sebagainya. Lalu habis itu masuk kuliah itu juga niatnya itu kerja gitu. Lalu sekarang itu ada ragam-ragam yang lain itu loh, ada ragam kayak aktivitas mahasiswa itu kan sekarang nggak harus ikut organisasi, volunteer yang tidak mengikat ada. Ya dulu itu ada ya, tapi akses untuk tahu itunya itu loh nggak banyak. Jadi volunteer yang tidak mengikat, apalagi ada volunteer yang berbayar gitu. Lalu kesempatan magang itu kan kalau jaringan di magang juga ada, bahkan dapat uang. Nah gitu, uang lagi kan, nah seperti itu. Jadi kesempatan untuk melakukan aktivitas lainnya itu semakin banyak. Lah
ada juga kan yang akan bilang bahwa ya kalau untuk self improvement, problem solving gitu-gitu Mas saya bisa cari teorinya di internet. Nah kayak gitu-gitu. Jadi akses ke informasinya itu semakin banyak. Kalau dulu mungkin untuk bisa problem solving, untuk bisa self improvement, untuk dapat jaringan itu memang jalannya lewat organisasi. Nah, sekarang itu ada tempat-tempat lain yang bisa membuat orang itu bisa mendapatkan itu tanpa harus ikut organisasi gitu loh. Terlebih pikirannya sekarang sudah dikit-dikit uang misalnya. Ya tadi itu semoga semoga tebakan saya ini salah, tidak seperti itu. Gitu. Jadi nggak dikit-dikit uang sebenarnya. Tapi kalau itu benar ya piye ngono kuwi. Nah, jadi kan nggak match, akhirnya nggak match antara yang ditawarkan. Ayo ikut organisasi biar kamu bisa public speaking. Orang kan menjawab, saya bisa belajar public speaking di tempat yang lain. Nah, aksesnya kan semakin banyak sekarang itu. Gitu. Jadi dibilang relevan atau enggak, ya kembali cocok atau enggak itu gitu. Gitu. Nah, jadi apakah sekarang organisasi itu masih relevan atau tidak? Tinggal ngecek apakah mahasiswanya butuh apa yang ditawarkan organisasi. Kalau pertanyaannya, bisa nggak organisasi itu dibuat sangat ramai peminatnya? Ya bisa, diwajibkan. Diwajibkan. Karena ada beberapa universitas yang memang mewajibkan. Yes, minimal kayak gini lah. Misalnya universitas meminta mahasiswa yang dapat beasiswa untuk aktif di organisasi. Kan yo kalau ada univ yang membuat peraturan seperti itu, yo mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kali ya, soalnya kan dapat jatah beasiswa terus diminta untuk aktif, itu kan nggak apa-apa juga. Nah itu kan diwajibkan, rame kan, akhirnya pasti ikut gitu loh. Urusan serius apa enggak atau cuma gugurkan kewajiban, wah beda itu lagi. Nah tapi gimana caranya kalau organisasi itu benar-benar mau dibuat banyak masanya gitu, enggak sangat relevan dengan mahasiswa. Ya menurut saya caranya adalah ya cukupi semua kebutuhan mahasiswa dengan beragam cara. Yo wis akhirnya dianggap tidak idealis ya mungkin begitu. Jadi silakan membuat organisasi itu organisasi itu benar-benar bisa mencukupi seluruh kebutuhan dari mahasiswa gitu. Pengennya apa gitu ya. Tapi ya itu tadi loh. Urusan sekarang itu kan aksesnya sudah macam-macam. Nah, jadi nanti kan menurut saya pribadi ya akhirnya akan seperti musik sih. Akan seperti musik. Akan tetap ketemu pendengarnya. Organisasi itu akan tetap ada orangnya. Saya melihat ada organisasi yang tetap ada isinya, semakin besar, mati itu juga. Bahkan salah satu organisasi saya juga ada yang sekarang sudah mati, sudah nggak ada gitu. Apakah dikatakan berarti itu tidak relevan? Ya tidak relevan. Yang ditawarkan organisasinya sudah tidak membuat orang menarik diri untuk bisa masuk situ lagi gitu. Nah, jadi organisasi itu ya tetap akan ada yang ikut ya seperti musik akan ketemu pendengarnya sendiri, gitu. Tapi kalau mau banget ya ikuti keinginan pasar. Contohnya gimana kalau musik? Ya meskipun katanya ya kata beberapa pesohor itu kan tidak ada rumus untuk jadi viral. Tapi bisa diusahakan. Seenggak-enggaknya misalnya gini, kalau teman-teman buat lagu tentang keadilan atau tentang keadilan, tentang peristiwa genosida gitu. Ya tidak akan rame dibandingkan lagu cinta. Nah gitu loh. Artinya kalau mau apalagi cinta, aku mencintaimu, ingin selalu bersamamu, aku tidak bisa hidup tanpamu, kan tetap laku tuh sampai sekarang. Adanya 2015 sampai 2020 lagu di Indonesia itu tidak bernuansa cinta, itu kan break sejenak. Sekarang kan yang menjamur juga cinta-cinta lagi kan, cuma kuncinya lebih miring. Nah, jadi kalau dulu itu misalnya C minor, ya sekarang ada C minor 7, nah kan itu bedanya. Kalau mau lagunya sangat relevan, bisa coba lagu cinta. Kalau mau organisasinya sangat relevan, ya turuti semua keinginan mahasiswa.
Itu sih. Jadi itu opini dari saya. Pasti ada banyak salahnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di baru beropini berikutnya. Kalau ada topik-topik yang seru dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.